semuanya, kembali lagi bersama saya Gesyar. Dan ya akhirnya setelah kurang lebih 2 bulan gak upload ya, saya akhirnya upload lagi. Dan kali ini saya akan seperti biasa memberikan sedikit tutorial Debian 11 ya. Oke, pokoknya mohon maaf apabila ada yang nungguin ya. Semoga aja ada yang nungguin video dari saya selama kurang lebih 2 bulan nggak upload. Ya sebenarnya banyak indikator yang membuat saya nggak upload ya. Salah satunya jujur aja faktor M, itu males ya. Tapi oke lah ya. Pokoknya yang penting saya upload lagi gitu. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana mengkonfigurasi dasar server web di Debian 11 menggunakan Apache 2. Nah, karena kemarin kan kita tuh udah sampai setting DNS dan DHCP server. Jadi mungkin sedikit gambaran aja ya. Jadi karena kita udah setting DNS atau domain name server dan DHCP-nya, ntar kita tuh kalau buka browser terus search si domain name server yang udah kita bikin kemarin gitu ya. Kemarin kan punya saya shinet.com, mungkin punya kalian tkj.com atau sebagainya lah gitu. Pokoknya yang kemarin tuh ada .com.com-nya gitu atau apalah. Nah, ntar pas kalian search di search bar browser gitu ya, ntar tuh muncul nama web, bukan nama ya, ntar muncul website kalian gitu. Di situ website kalian tampil gitu. Jadi kalian nggak usah nge-search IP-nya karena kalian udah punya yang namanya domain name server. Terus fungsinya si DHCP itu, ntar kan ya karena ini kita pakai jaringan lokal ya. Ini jaringannya cuma ada di laptop atau PC kalian. Nah, jadi fungsinya si DHCP server tuh ngasih IP ke klien virtual host only adapternya gitu. Jadi kita nggak usah setting lagi gitu. Yang penting nanti tuh ada yang namanya IPv4 DNS kalau nggak salah. Mungkin ntar saya tunjukin lah ya. Nah, pokoknya itu sedikit gambaran aja tentang gimana sih si web server Debian tuh gitu ya. Oke. Langsung aja masuk ke konfigurasinya. Di sini nyalain dulu ya. Di sini punya saya udah nyala, tinggal di klik show aja. Nah, sini seperti biasa kita login dulu ke aplikasinya. Ke Debian ya, sorry ya. Root 123. Wait. Typo. Root 123 ya. Pokoknya masukin nama dan password kalian, masuk ke root ya pokoknya. Oke. Di sini kita install dulu Apache 2-nya, apt-get install Apache 2. Nah, kalau misalnya udah keinstall tuh langsung gini ya. Jadi kayak dia nggak ada upgrade, nggak ada newly installed atau no to remove and no to upgrade gitu ya. Pokoknya no. Nah, tapi ini kan install manual ya. Biasanya Apache 2 tuh emang udah ada dari sononya mungkin ya. Atau karena kita apt-get update dan upgrade jadi ada gitu si Apache 2 ini. Kan kalau yang lain biasanya kita harus install dan emang bener diinstal, tapi Apache 2 nih entah secara default udah ada atau gimana ya. Pokoknya biasanya udah ada gitu di sebagian Debian, mesin Debian gitu ya. Tapi ya di sini sedikit ngasih tips aja gitu ya. Ya siapa tahu ada yang belum ada, jadi cara install manualnya ya kayak gini, apt-get install. Terus berarti kebalikannya dari install tuh kan di purge gitu ya. Nah, di purge. Nah, kalau di purge nih buat ngehapus si file, bukan file, si aplikasinya ya. Kalau filenya biasanya gak kehapus gitu, harus dihapus otomatis. Apalagi kalau kalian bikin file baru di dalam
si Apache 2 gitu. Nanti pokoknya kita bakal bikin file baru ya, file kopiannya gitu. Jadi ya kita tuh nggak ngacak-ngacak si file aslinya gitu ya. Soalnya itu sebagai backup kalau misalnya kita udah terlalu pusing nih mau ngebenerin di mana. Jadi kita tinggal hapus file yang kopian kita copy lagi file backupnya gitu. Waduh, pusing gak tuh? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Jadi kita ntar nge-copy file backupnya gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur konfigurasi file backup gitu ya di aplikasi lain mungkin nanti selain Apache, kalian purge aja dulu. Atau misalnya aplikasinya tuh kalian bener-bener error gitu ya, kalian purge dulu aja pokoknya. Ntar udah di apt-get purge atau apt-get remove nama aplikasinya gitu, kalian apt-get install lagi. Ntar ya pokoknya keinstall kayak biasa ya. Pokoknya pastiin juga kalian nyambung ke internet gitu. Sebelum install tuh pastiin dulu nyambung ke internet. Kalian ping 88 atau ping min-3 google.com, terserah kalian. Pokoknya yang penting harus ada TTL-nya dulu gitu. Kalau misalnya host unreachable atau request timeout, itu berarti belum nyambung ke internet dan kalian gak bakal bisa install si Apache 2 nya gitu. Oke, segitu aja mungkin buat awalan gitu ya. Oke, karena di sini udah install Apache 2 nya, kita masuk ke si folder ya atau directory Apache 2 nya. Seperti biasa cd/etc/apache 2, lalu enter. Di sini kita ls buat ngelihat isi directory si Apache 2 nih apa sih gitu. Nah, di sini kan ada yang namanya sites available di sebelah kanan, sites available dan sites enable. Nah, di sini kita tuh konfigurasinya di sites available. Langsung aja masuk dulu ke direktorinya sites available. Typo. Available. Oke. Sini kita ls. Nah, di sini kan ada yang namanya 000 default.configuration. File ini harus kita copy. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak copy, sebenarnya boleh aja nggak di copy, cuman nantinya bakal ribet gitu kalau ada yang salah ya. Walaupun emang konfigurasinya gampang sih gitu, tapi ya kita copy aja sebagai pembeda ya. Kita cp 000 strip default.configuration, terus spasi lagi di sini namanya misalnya web debian, harus pakai .conf. Kalau nggak pakai .conf nanti si Apache 2 pas kita sites enable dia nggak tahu gitu ini tuh file apa gitu. Oke, jadi kita copy ke namanya web strip debian.conf, terserah kalian namanya web test atau web tech aja atau apa, yang penting ada .conf-nya gitu. Lalu enter, kita ls lagi. Nah, udah ada kan file web debian.conf. Kalau misalnya di sini udah ada 3 file gitu ya, dan paling kanan tuh biasanya file terbaru, atau bukan sih, tergantung nama ya biasanya. Ini kan W, jadi ya W tuh terakhir. Kalau misalnya di bawah D, misalnya kalian C gitu, pasti di sebelum D biasanya gitu. Oke, sini kita nama file yang kalian bikin tadi. Di sini punya saya webdebian.configuration. Nah, di sini ada format kayak gini, virtual host. Ada ini seperti biasa, ini instruksinya ya yang udah di komen, dan ini yang harus kita uncomment si server name-nya. Sini www.example.com. Example-nya kita ganti jadi nama domain CNET, kan di sini udah .com ya. Jadi kita ganti si example-nya aja gitu ya. Ini juga berlaku buat kalian. Tapi kalau kalian pakai .net gitu ya, kalian ganti si .com-nya gitu. Soalnya kan kalian pakai .net.
Tapi kalau yang pakai .com, misalnya ujang.com, tkj.com, terus smkbisa.com atau yang lain-lain, kalian ganti aja example-nya gitu ya. Jadi nama sebelum .com, oke? Sini server name-nya udah, lalu server admin, webmaster localhost mungkin gak usah diganti ya karena kita masih pakai localhost. Oke. Sebenarnya itu aja buat konfigurasi si filenya ya. Gampang kan? Gampang banget pokoknya. Kalian juga bisa, sebenarnya kalian bisa bikin si konfigurasi ini tanpa harus nge-copy, tapi ya gampang nge-copy lah ya. Kalian tinggal uncomment si server name lalu ganti dan udah. Tapi ini emang masih dokumen root atau si di mana sih dokumennya, ini masih di var www html. Ini masih file default Debian ya. Nanti kita buka sama-sama pokoknya. Oke. Sebenarnya kalau udah sama kayak gini, cuman ganti server name aja kok untuk sekarang ya. Mungkin nanti saya akan ganti sih dokumen rootnya gitu. Oke. Di sini kita pastiin aja bahwa si filenya nih konfigurasinya bener. Di sini kita X lalu Y. Nah, ini sets available. Kita A2 masukin perintah A2 end site. A2 enable site ya. Apache 2 enable site gitu. Pokoknya itulah artinya ya mungkin. Di sini web debian.conf, kita enable webnya, dan kalau misalnya udah ada disuruh reload ya, berarti konfigurasinya bener dan dia udah ngebaca kalau itu adalah konfigurasi web si Apache-nya gitu. Tapi di sini biasanya tuh karena ada dua ya, karena tadi kita kan cuma nge-copy si 00 default itulah ya. Sini yang 00 defaultnya itu kita decide dulu, sama kayak tadi pakai format A2 lalu decide, tulisannya kayak gini. Ini buat pokoknya nge-disable. Kita nge-disable si site-nya gitu. Tadi kalau enable tuh nyalain, kalau disable tuh matiin si website-nya. Oke. Di sini 00 default apa ya tadi? Configuration gitu. Oh iya bener. Oke. Sama kayak tadi kalau misalnya di sini udah disuruh reload, kita reload dulu systemctl reload Apache 2. Oke. Lah. Kurang S. Systemctl reload Apache 2. Dan di sini kita lihat lagi, kita cd titik-titik buat turun satu directory. Sini kita ls biar kelihatan lah ya. Nah, kita masuk ke si sites enable-nya. Ya, cd sites enable. Nah, di sini ls lagi. Nah, kalau di sini ada nama file kalian yang tadi kalian konfigurasi dan kalian bikin, berarti si filenya tuh udah ke enable ya, pokoknya udah nyala gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai sini, kalian mungkin ini cara kita tahu udah bener atau belumnya gimana gitu. Nah, di sini kalian bisa ngecek dulu gitu ya, si website ini tuh udah bisa kita search pakai DNS atau belum gitu. Nanti pokoknya di sini kita search dulu lah ya di browser. Oke, di sini kita nyalain karena mungkin saya nyalain resolve conf-nya gitu ya. Biasanya kalau kalian keluar Debian, resolve conf-nya hilang gitu. Sini kita nano, ini buat make sure aja ya. Nano resolve.conf, saya lihat dulu. Oke, salah. Maaf. Resolve etc/resolve.conf. Nah, di sini belum ada. Kita ketik lagi name server 197.161.16.16. Pokoknya IP address kalian di sini, terus search
Nama domainnya punya saya sinet.com, lalu X dan Y. Kalau udah benar, kita tes dulu nslookup sinet.com. Nah, kalau nggak ada non autoritatif dan segala macem, langsung muncul aja kayak gitu, itu udah bener. Dan di sini saya akan nyambungin si DHCP-nya ya. Kita lihat dulu apakah DHCP-nya udah nyambung atau belum. Sini buka control panel, buka virtual host only-nya. Sini kita lihat details. Dan di sini kalau misalnya 192 atau beda IP lah ya, kita properties dan matiin dulu internet protocol version 4. Kita matiin terus oke, lalu nyalain lagi buat nge-obtain DHCP-nya. Dan kita lihat lagi detailsnya. Oke, di sini udah dapat 197.161.16.27. Pokoknya ini range poolnya ya. Kemarin kan kalau nggak salah 26 sampai 30 range poolnya. Di sini dapat 27. Ya, yang penting nyambung. Dan ini default gateway, di sini IPv4 DHCP server, dan ini dia IPv4 DNS server. Ini yang harus ada. Kalau misalnya ini belum ada, kalian cek dulu statusnya, mungkin ada yang salah saat konfigurasi kemarin. Nah, kalau misalnya udah ada dan sesuai dengan IP DNS kalian, harusnya kalian udah bisa nge-search di browser gitu si DNS-nya. Oke, di sini kita close kalau udah connect dan buka browser kalian. Di sini saya bakal pakai Microsoft Edge. Kenapa pakai Microsoft Edge? Karena kalau pakai Chrome si domain name servernya tuh entah kenapa ya nggak ada, nggak bisa di search gitu. Walaupun kita udah ini mungkin bisa, tapi ya harus sedikit otak-atik mungkin ya. Ya itu bakal panjang lagi ceritanya. Jadi pakai yang bisa aja ya. Mungkin setahu saya selain Microsoft Edge, Firefox bisa kayaknya. Oke. Di sini kita search dulu aja nama domain kalian .com. Di sini sinet.com dan ya pas di enter ada tampilan kayak gini. Ini tampilan website default page ya, Apache 2 Debian default page. Nah, ada tulisan it works atau ini berjalan. This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache 2 server after installation on Debian system. Jadi ini tuh default welcome page atau default web selamat datang yang biasa digunakan buat ngetes bener atau enggaknya operasi dari Apache 2 server setelah diinstalkan di Debian system gitu, sistem Debian kalian. Nah, kalau kita bisa baca page ini berarti Apache HTTP server yang diinstal di situs ini berjalan dengan benar gitu, working properly. Nah, kalian harus replace this file located at /var www.html-index.html. Kita tuh harus nge-replace file ini di yang terletak di sini gitu. Ini file defaultnya ya, file si website ini. Nah, pokoknya dikasih tahu ya. Oke. Kalau misalnya udah kayak gini dulu aja ya. Ini kalian udah berhasil secara konfigurasi. Nah, terus di sini cara bikin websitenya. Di sini gampang ya. Pakai HTML aja. Pokoknya yang penting kalian ngerti HTML gitu. Kalian ngerti dasar dari HTML. Mungkin udah belajar lah ya sedikit. Cuman gitu kok. Nggak kompleks-kompleks amat ya saya juga ngasihnya. Dan di sini kita masuk lagi ke Debian-nya. Lalu kita bikin dulu ya filenya. Tadi kan di var www.html. Sekarang kita bikin mkdir di /var www. Nah, di sini kita bikin /var www nama file. Mungkin di sini web Debian ya nama file saya. Oke. Lalu kita change direction ke sini.
Nah, di sini kan masih kosong kalau DLS ya. Si web Debian ini masih kosong. Di sini kita langsung nano aja lah ya, nggak usah touch segala macam. Karena di nano kalau misalnya kita konfigurasi atau kita isi sesuatu pas kita X lalu Y itu bakal ke save filenya. Oke. Sini kita nano index.html di dalam file di dalam directory web Debian, atau mungkin kalian mau bikin yang lain boleh lah ya, karena ini directory gitu. Oke, sini nano index.html. Hati-hati penulisan .html-nya. Kalau indeksnya masih aman ya, tapi kalau .html-nya salah, HTLM gitu atau HMTL ya, ntar nggak kebaca gitu. Oke, sini index HTML dan tulis aja file dengan format HTML ya. Kita buka dengan HTML, lalu di sini mungkin sedikit aja H1 hello world gitu. Oke, saya tulis hello world. Ini kalau kalian belajar HTML pertama kali kayak gini ya, awal-awal tuh tradisinya pokoknya bahasa pemrograman tuh hello world pertama. Oke, sini karena ya sedikit aja, jadi HTML H1 hello world, terus tutup HTML-nya, lalu X dan Y. Oke, kita ls dan udah ada kan index.html. Lalu nah kita file konfigurasi tadi kita masuk lagi ke sana, pokoknya dikit lah ya. Kita ganti yang tadi kan /var/www tadi tuh HTML langsung. Itu tuh punya si default si Apache 2 tadi. Nah, kita ganti sama yang kita. Oke. Jadi web strip Debian atau apalah punya kalian. Di sini kita cd masuk ke si etc Apache 2 sites available. Sini kita ls nano web debian.conf. Nah, di sini aja yang diganti di dokumen rootnya ya. Dokumen rootnya kita ganti jadi web strip Debian atau nama folder yang kalian buat ya, yang di mkdir itu tadi. Oke, di sini X lalu Y dan udah gini aja. Terus sistem ctl reload Apache 2. Oke. Kalau udah gini sebenarnya bisa langsung dicek apakah benar atau enggak. Tapi di sini saya mau ngasih sedikit tips dulu. Kalian di sini bisa bikin langsung aja ya. Jadi kayak gini misalnya. Mungkin saya contohin ya. Kita bikin file baru. Ini contoh aja ini. Terserah kalian bisa langsung skip aja. Mungkin nanti bisa kalian skip langsung ke ini, atau ya terserah sih, mungkin boleh diikutin boleh enggak. Ini mungkin sedikit tips gitu ya, kalian biar sedikit inget gitu gimana sih konfigurasinya si Apache 2 nih. Pokoknya kalian nano file baru ya, kita bikin file baru web test misalnya, tes kan ini kosong, kalian tinggal bikin aja kayak tadi virtual host. Waduh lupa. Oke, kita X dulu ya. Yes, karena udah dimodified. Tadi tuh kita samain kayak yang di sini, virtual host hanya gede, dan di sini ada bintang titik 280 atau di virtual host 80 ya. Nah, oke. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Web test kita lakukan yang sama, virtual host spasi bintang 8.2 dulu 80 tutup. Sini tinggal kalian kasih server name, lalu server name misal www
.cinet.com ya. Lalu kasih dokumen root di mana gitu ya. Misalnya sini var www.webdebian, ini punya saya. Lalu di sini ditutup aja langsung virtual host. Nah, sama kan kayak tadi. Harusnya dengan kayak gini aja gitu. Ini berantakan banget sih, sorry ya. Ini karena pokoknya kalian rapiin aja nanti. Nah, dengan format kayak gini aja harusnya pas kalian enable itu tuh bisa gitu. Oh sorry, di sini lupa .conf-nya ya. Pokoknya jangan lupa .conf buat file-file ini. Nah, pokoknya nanti kalau kalian enable tuh bisa. Pokoknya ini sedikit tips aja gitu ya biar cepet gitu. Sebenarnya lebih cepat di copy sih. Cuman ya biar tahu lah ya intinya apa gitu. Oke. Nah, di sini karena tadi terakhir terinterfere sedikit oleh tips tadi, karena tadi kita udah ganti si konfigurasinya dengan website kita, pasti pas kita search itu harusnya beda dong ya kan. Di sini mungkin saya coba pakai Firefox ya, kita pakai yang lain gitu. Oke, di sini kan tadi kita udah ganti. Waduh, Firefoxnya harus apa ini, updates. Oke lah, tunggu sebentar, semoga nggak terlalu lama. Mungkin kalau terlalu lama kita langsung pakai Microsoft Edge aja. Ya kayaknya lama sih. Oke, kita pakai Microsoft Edge aja. Nah, ya ampun, dia baru muncul dong. Oke. Linglung banget ya. Biasalah, mungkin remaja. Oke, di sini kita search domain kita cinet.com kayak biasa. Kita visit. Kalau kita ini ya harusnya tampilan website kalian kalau ngikutin kayak saya tadi ya, mungkin bisa improvisasi lah ya. Pokoknya kalau sesuai dengan HTML tadi tampilnya tuh bakal kayak gini, hello world. Dan yang di Microsoft Edge juga kalau misalnya kita refresh bakal berubah. Kan tadi udah kita ganti ya. Nah, pokoknya kayak gitu. Tampilannya kayak gini. Ini untuk dasar, bener-bener dasar banget ini awalannya ya. Mungkin nanti saya akan bikin video terpisah itu buat yang advance. Ya sebenarnya nggak advance amat sih. Kalau misalnya kalian tuh udah punya nih file HTML atau kalian mau bikin dulu tapi di luar Debian gitu, di VS Code, Notepad Plus atau Notepad bahkan ya, dimana lah tempat bikin file HTML, terus di iniin sama CSS dan sama JavaScript. Terus ketentuan juga sih kalau misalnya ini kan dia cuman ngedetect file HTML, jadi CSS-nya kalian masukin aja gitu ke HTML, kan bisa style tuh dimasukin pokoknya di atas head, di dalam head ya, di atas body, berarti kan di atas body ada head. Nah, di head itu kalian masukin style pokoknya, di bawahnya CSS kalian. Terus buat JavaScript ntar kalian masukin script, nah di bawahnya JavaScript kalian gitu. Kalau script tuh di bawah body kalau nggak salah. Oke, pokoknya itu nanti lah ya. Tapi kalau kalian udah sampai sini dulu, aduh. Nah, kalau kalian udah sampai sini, udah ada tulisan hello world. Pas kalian cari ini punya kalian gitu. Ya, seperti biasa. Selamat, konfigurasi kalian udah berhasil gitu. Oke. Pokoknya kalian udah bisa konfigurasi dasar web server Debian menggunakan Apache 2 gitu. Oke. Mungkin sekian aja konfigurasi tutorial konfigurasi web server menggunakan Apache 2 di Debian 11 gitu. Mungkin kalau ada yang kurang dipahami bisa kalian diskusikan di komen di bawah, atau ada tambahan
tinggal komen aja di bawah, nanti kita diskusikan sama-sama kayak biasa. Kalau misalnya sempet saya reply, mungkin di reply gitu ya. Pokoknya silakan diskusi aja di bawah gitu. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat dan ya, see you next time.